Shalom saudaraku, selamat hari keturunan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah Pentakosta pada hari ini. Haleluya. Kita akan angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mulai dengan votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai ibadah Pentakosta pada hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Haleluya. Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan firman Tuhan kita pada ibadah Pentakosta pada hari ini, yaitu terambil daripada Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat saja. Kisah Para Rasul 1, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan keempat. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang kembali Kau adakan bagi kami jemaat-Mu, jemaat Getsemani, dimanapun berada, yang saat ini mereka tetap masih ada di rumah Tuhan. Kami percaya kuasa yang sama terjadi bagi setiap mereka Tuhan. Hari ini mereka mau membaca kembali dari firman-Mu untuk tetap membuat semangat, menguatkan, meneguhkan, memberikan harapan yang luar biasa. Aku percaya hikmat-Mu turun sehingga apa yang mereka baca, mereka mengerti, memahami, mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Terima kasih Tuhan, kuasai hamba-Mu dengan perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu adalah benar-benar perkataan firman-Mu. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Amin. Mari kita baca 4 ayat saja. Kita baca secara bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, mempraktekkan. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia dikatakan berbahagia. Shalom saudaraku. Kita sudah melakukan ibadah kenaikan Yesus ke surga, ya, di mana suatu proses yang sudah kita jalani mulai dari kematian dia, kemudian kebangkitannya yaitu Paskah yang kita rayakan, kemudian selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dan diberikan pelajaran tentang kerajaan Allah yang kekal itu, dan pada hari yang ke-40 dia naik ke sorga, saudaraku. Dan di mana di situ dia sudah menjanjikan kepada setiap muridnya dan saudara dan saya bahwa akan ada penolong, ya, yang menggantikan posisi Yesus. Dia akan minta kepada Bapa untuk memberikan penolong, penghibur, Roh kebenaran itu ada bagi saudara dan saya. Sehingga permintaan itu dikabulkanlah pada hari yang ke-50 ini, hari Pentakosta, ya, hari keturunan Roh Kudus, hari yang ke-50. Nah, inilah janji Tuhan yang Tuhan genapi dengan Roh Kudusnya turun bagi saudara dan saya. Haleluya. Untuk itu hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, ya, ayat tentang Pentakosta itu sendiri dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah bertekun, kita semua sudah berdoa menunggu saatnya, ya, menunggu saatnya Roh Kudus dicurahkan, ya, menunggu saatnya penolong itu dicurahkan buat saudara dan saya. Jadi sewaktu Yesus memintanya kepada Bapanya untuk memberikan kepada saudara-saudaranya, umatnya yang ada di dunia ini, karena dia katakan tidak lama lagi aku akan tinggalkan dunia sementara umatku masih ada di dalam dunia. Aku minta Tuhan untuk memelihara mereka. Nah, pemeliharaan Tuhan itulah dengan dia mencurahkan Roh Kudusnya. Jadi Roh Kudus itu langsung dari Bapa. Dari Bapa diturunkan kepada saudara dan saya. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu adalah kuasa Allah, kuasa ilahi sendiri yang turun untuk ada bagi saudara dan saya. Jadi kita harus berbangga hati dan kita harus merasakan bahwa Roh Kudus yang Tuhan, yang Allah, yang Bapanya Yesus berikan kepada saudara dan saya itu adalah benar-benar kuasanya dia yang dia nyatakan. Oke, mari kita lihat ke belakang sebentar mengenai Roh Kudus itu. Artinya sewaktu dunia dijadikan, Roh itu sudah ada, melayang-layang, ya, melayang-layang. Kemudian Tuhan mulai menciptakan, ya, mulai menciptakan terang, cakrawala dan segala macam yang mengisi segala dunia ini. Kemudian yang terakhir pun Roh Kudus andil di dalam pembentukan saudara dan saya. Manusia diciptakan, marilah kita menciptakan manusia segambar serupa seperti kita. Kita itu, kata kita itu menyatakan bukan satu personal, tetapi ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berdiskusi di situ dan membentuk saudara dan saya. Roh Kudus sudah ada, ya, Roh Kudus sudah ada dalam penciptaan. Nah, untuk itu terus Roh Kudus itu ada dalam setiap nabi-nabi pada saat itu, ya.
terus sampai dengan perjanjian baru. Jadi mulai terlihat, mulai diadakan kembali. Artinya Roh Kudus itu dia bekerja dalam segala hal ya. Ada dalam bentuk apa saja bisa. Kalau sekarang tadi kita baca dia dalam berbentuk api ya. Dalam berbentuk api yang pada saat Kisah Rasul katakan itu dalam bentuk api. Nah, Roh Kudus ini sementara sewaktu ada di perjanjian lama itu Allah langsung yang bisa berbicara dengan umatnya, dia langsung berbicara. Nah, pada saat perjanjian baru digantikan oleh Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, datang dari sorga, ya lahir ke dunia ini menjadi manusia. Yesus figurnya Allah, figurnya Roh Kudus ada di dia. Kemudian dia rela mati di kayu salib, kemudian dia bangkit, dia naik ke sorga, dan Allah menurunkan Roh Kudus sebagai penolong untuk saudara dan saya. Haleluya ya. Ini suatu hal yang luar biasa yang akan terjadi. Nah, untuk itu kita akan belajar bahwa apa saja yang kita lihat dari Roh Kudus, apa saja yang terjadi dari kuasa Roh Kudus, kuasa Allah ini yang terjadi bagi kita. Haleluya. Nah, untuk itu mari kita coba, saya mau melihat dari ayat-ayat yang tertulis di sini saudaraku. Ayat 1 ya. Kalau kita baca itu, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin kencang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi dia datang berupa, kalau di perjanjian lama tuh dia bisa berupa angin, dia bisa berupa air. Nah, sekarang dia berupa api, lidah-lidah api yang datang turun. Ayat yang keempatnya dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ya. Nah, untuk itu kita bisa tahu bahwa kepenuhan Roh Kudus itu seperti apa, gitu ya. Seperti apa kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, kalau kita baca di ayat yang berikut yang terjadi di sini, yang saya baca buat kita semua, ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar suara rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi tanda bahwa kepenuhan Roh Kudus itu di sini dengan mereka berbahasa, bukan bahasa surga gitu loh, tapi bahasa asing, bahasa dunia. Karena jadi begini, mereka orang Galilea, tetapi mereka bisa berkata-kata dalam bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia. Seperti kita ke orang Indonesia pada saat kita kepenuhan Roh Kudus, kita bisa berbahasa Rusia, mungkinnya kita bisa berbahasa Perancis, Italia atau itu. Jadi nyata di sini bahwa bahasanya itu jelas begitu loh. Ada bahasa yang dimengerti, gitu ya. Ada bahasa yang dimengerti orang-orang lain. Nah, mari kita belajar lagi. Jadi kalau ada bahasa yang kadangkala zaman sekarang ini kita dengar bahasa roh, ya aneh juga begitu loh. Mereka harus berkata-kata dalam bahasa roh, laba, salam, apa ya, bahasa yang
menurut saya kok bukan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang mendengarnya gitu ya. Tapi bahasa itu laba 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 sandala sandala bala sabala suatu perkataan yang sama sekali tidak dipahami. Untuk itu mari coba kita selidiki lebih mendalam lagi tentang hal itu ya, tentang hal itu. Nah, kita lihat di sini tanda-tanda yang terjadi. Coba kita sama-sama buka di Efesus, saudaraku. Efesus 5 pada ayatnya yang ke 18. Ya, ayat yang ke-18 dan seterusnya. Saya baca buat kita semua. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu tandanya apa gitu ya? Tandanya apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini ya, ini roh kudus ini. Saudara. Jangan mabuk oleh anggur, tapi penuhlah dengan roh kudus. Orang kalau mabuk berarti dia kepenuhan dengan miras, kepenuhan dengan minuman keras gitu. Artinya ya orang kepenuhan dengan minuman keras ya tanda-tandanya ya ngaco dia, tidak sadar, tidak bisa melakukan sesuatu yang benar gitu. Tetapi ya berbicaranya sudah mulai ngaco, melakukan sesuatu juga sudah mulai tidak sadar lah dalam posisi itu. Nah, sama dengan kepenuhan Roh Kudus, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ayat 19 bilang begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus, tandanya yang pertama yaitu antara lain dia akan dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Ya. Ayat 19-nya katakan bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi tanda orang kepenuhan Roh Kudus yang pertama yaitu dia senang untuk memuji Tuhan. Haleluya. Dia senang untuk memuji Tuhan. Jadi ya apa ya? Bukan mengeluarkan suatu audio, suatu perkataan yang sama sekali kita tidak memahami, mengerti. Tapi tandanya di sini yaitu dia senang untuk memuji Tuhan. Ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus tandanya yang pertama yaitu kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Ya, dengan segenap hati. Ya, artinya ya mari mulai kita nyanyikan sesuatu itu dengan segenap hati. Makanya lagu-lagu puji-pujian ya seperti yang diciptakan oleh pencipta lagu-lagu rohani itu ya, apakah Kidung Jemaat atau pelengkap Kidung Jemaat, sekarang NKB dan segala macam, lagu-lagunya itu tidak pernah sampai saat ini tidak pernah hilang begitu loh. Artinya itu dia punya kata-katanya itu luar biasa. Mereka menulis lagu itu karena diilhamkan, karena merasa suatu kejadian yang terjadi, dan lagu itu sampai sekarang tetap kokoh, tetap kuat. Ya, seperti lagu-lagu rohani ya, Batu Karang yang Teguh, ya, apalagi ya lagu-lagu yang memang diciptakannya itu memang benar terjadi pada saat yang dia ada pada saat itu. Artinya itu saat kalau kita nyanyi lagu-lagu seperti itu, kita merasakan bahwa memang itu terjadi dalam segenap hati kita. Banyak lagu-lagu sekarang yang akhirnya mungkin 1-2 tahun saja sudah mulai hilang, sudah mulai tidak populer lagi. Tapi lagu Kidung Jemaat dan lagu puji-pujian ini, saudara lihat ya, sampai saat ini tetap orang rindu untuk menyanyikan lagu-lagu. Nah, dia bilang senang memuji Tuhan dengan segenap hati. Kepenuhan Roh Kudus yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu senang memuji Tuhan. Yang berikut saudara, saya lihat lagi dari ayat yang
Berikut ayat yang ke-20. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yang kedua, kalau kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tanda yang kedua yaitu kita suka untuk mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Jadi ucap syukurlah senantiasa. Senantiasa itu kapan saja. Tidak dibatasi oleh waktu, siang, sore, malam, hari, pagi, kapan saja, senantiasa. Atas segala sesuatu berarti ya apa saja. Jangan hanya pada saat saudara merasa positif, terselamatkan, mendapat suatu jabatan, kenaikan kelas, naik pangkat, lulus dan segala baru saudara ucap syukur. Apakah dalam hal yang artinya kecewa, ada musibah, kecelakaan, saudara tidak mengucap syukur? Di sini dikatakan ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu. Ya. Artinya jangan hanya pada saat yang positif kita senang baru kita mengucap syukur, tapi mari dalam hal yang negatif pun kita harus mengucap syukur. Contoh saat ini COVID-19 yang sedang berlangsung, kita mengucap syukur. Ya, Presiden kita sudah menyatakan bahwa kita tidak bisa harus diam terus. Kita harus berdampingan sama dengan COVID itu. Karena apa? Kalau kita biarkan COVID terus berlangsung, kondisi semakin terpuruk. Ya, ekonomi semakin terpuruk. Banyak perusahaan yang akan tutup, PHK massal akan bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu saya salut dengan pimpinan negara kita bisa menyatakan mari kita bangkit. Kita bersama dengan COVID ini, dengan corona ini, kita bersama. Yang jelas protokol kesehatan tetap jalankan. Haleluya. Pakai masker, ya cuci tangan, ada jarak. Haleluya. Itu yang harus terus kita lakukan. Jaga imun tubuhmu agar tetap sehat. Haleluya. Ya saudaraku, jadi itu pun kita harus mengucap syukur. Ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Ya, mengucap syukurlah senantiasa karena itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika katakan demikian. Haleluya ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus. Yang tadi api mereka semua kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama tadi mereka senang memuji Tuhan. Yang kedua mengucap syukur. Mengucap syukur kapan saja, senantiasa, pagi, siang, sore, malam, dalam kondisi apapun, saudara dimanapun berada, lokasi apa saja, saudara mengucap syukur. Situasi apa, senang, susah, ya, gundah gulana, apapun, labil, mari mengucap syukur. Itulah tanda bahwa saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang berikut saudara, yang berikut yaitu, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Haleluya. Ya. Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus membuat kita menjadi rendah diri. Ya. Dan rendahkanlah dirimu. Haleluya. Haleluya. Kita tidak sombong, kita tidak sok tahu, tapi kita mau merendahkan diri. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Ya. Orang baru bicara sedikit, kita sudah samber. Padahal dia punya maksudnya lain. Malu nanti kita. Cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau perlu kita doa, Tuhan, saya mesti jawab apa nih? Nah, itu dia. Rendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Ini dia. Inilah ciri-ciri orang kepenuhan Roh Kudus. Yang berikut yaitu, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Istri akan tunduk kepada suami kalau dia kepenuhan Roh Kudus. Yang berikut lagi, hai suami, kasihilah istrimu. Kehidupan suami istri akan lebih akur, rukun, akan lebih luar biasa. Ya, kehidupan suami istri karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau dipenuhi oleh Roh Kudus terus kita kerjanya ngedumel, ngomel, ya, caci maki, haleluya, terpuruk, tersisi, bodoh, ketakutan karena situasi yang terjadi, kita cemas, bimbang, ragu, takut, stres, depresi. Haleluya. Bukan itu orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus
adalah orang-orang yang ciri khas daripada buah roh itu. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini yang ada. Itulah ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Haleluya. Seperti tadi ya, saya sudah jabarkan beberapa hal di mana yang pertama senang memuji Tuhan. Haleluya. Senang memuji Tuhan, mengucap syukur senantiasa ya dalam segala hal. Kemudian rendahkanlah dirimu ya, sabar, lemah lembut, menguasai dirimu. Nah, ini dari sini. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Itu dia, keluarga rukun. Keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Haleluya. Itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh itu bicara tentang Allah. Saya coba, mari kita sama-sama buka di Yohanes. Roh itu ya saudaraku, Yohanes, haleluya, dalam nama Yesus. Yohanes 4 ya, kita sama-sama coba kita buka Yohanes 4 pada ayatnya yang ke-12 24 dia katakan begini. Allah itu roh ya. Jadi roh itu adalah Allah. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Begitu ya. Jadi kalau Roh Kudus turun, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa Allah langsung. Kuasa Allah langsung ada pada kita. Ya. Kalau kuasa Allah ada pada kita, maka percaya saudara, hidup duniamu, hidup kedaginganmu, jangan lagi saudara ekspos. Harus terus dimatikan hidup kedagingan. Galatia 5. Kita baca Galatia 5 saudaraku pada ayat ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dia katakan begini. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideran, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Haleluya. Itulah daging. Daging. Kalau kita dikuasai daging, maka Roma katakan, Roma 8 bilang demikian buat saudara. Saya baca buat kita semua, Roma 8, hidup di dalam daging dan hidup di dalam roh. Dia katakan begini, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat yang ke-7, Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Haleluya. Karena tidak takluk kepada hukum Allah. Ayat yang ke-8, mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan ke-13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Dan di Galatia pun katakan, kitab Galatianya yang Galatia 6 ayat 8, dia bilang begini, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Haleluya. Jadi perbuatan daging pertama maut, ya. Yang kedua seterunya Allah, musuhnya Allah, dan yang ketiga tidak berkenan, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan yang keempat yaitu mati, ya, mati. Kelima binasa, perbuatan daging. Percabulan, iri hati, keserakahan, apapun perbuatan daging tinggalkan. Hari ini kita menerima kuasa Allah turun atas kita. Kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri-ciri orang-orang yang hidup di dalam, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, tadi Efesus 5 tadi katakan, Efesus 5 pada ayatnya yang ke-18 dan seterusnya, kita ayat 19 dan seterusnya, dia katakan bahwa yang pertama, senang kita untuk memuji Tuhan, ya. Yang kedua, kita senang untuk mengucap syukur selalu, senantiasa, ya, dalam segala hal kita menjadi orang yang rendah diri. Kemudian ditambahkan lagi bahwa, hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena kepenuhan Roh Kudus. Hai suami, kasihilah istrimu. Anak-anak, dengaranlah akan kata orang tua, maka umur panjang dan keadaan baik akan menjadi milikmu. Haleluya. Saya percaya
keturunan Roh Kudus, hari Pentakosta, hari ke-50 ini menjadi hari yang luar biasa bagi saudara dan saya. Jemaat Getsemani dimanapun berada, terimalah dia. Aku percaya saudara sudah berdoa, siapkan dirimu bertekun di dalam doa bersama sehati. Nah, inilah yang kita terima. Hari ini sudah bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main dengan dunia ini. Hari ini bukan waktunya lagi kita untuk mengkonsumsi daging kita yang kita tinggikan, kita nomor satukan. Tetapi Roh Allah, Roh Kudus itu yang harus kita nomor satukan. Untuk itu penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Roh Kudus ya. Ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang pertama senang memuji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, dia suka mengucap syukur. Haleluya. Yang ketiga, dia merendahkan diri. Yang keempat, istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, dengarlah akan orang tua. Umur panjang keadaan baik akan menjadi milikmu. Keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Situasi COVID boleh terjadi. Apapun, sakit penyakit boleh terjadi. Problem masalah PHK boleh terjadi. Kondisi makan minum yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari terus berjalan. Ya mungkin ada yang mau beli makanan saja tidak ada keuangannya. Ya, apalagi mau dia diam saja di rumah. Haleluya. Saya percaya ini masalah. Ini persoalan. Tapi Yesusmu, Roh Kudusmu melebihi dari persoalan ini. Jangan terus saudara hidup di dalam persoalan ini, membuat saudara tidak bisa melakukan hal yang lain. Saudara mungkin akan terpuruk, utang yang semakin terus terbelit, ya, segala sesuatu, gali lubang tutup lubang, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya saudaraku, ada saatnya semuanya akan selesai. Untuk itu penuhlah dengan Roh Kudus Tuhan. Bagaimana cara penuh dengan Roh Kudus Tuhan? Rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari. Saya percaya maka engkau akan senang dalam memuji Tuhan. Engkau akan mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Engkau akan rendahkan diri. Keluarga, suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak-anak dengar akan orang tua, keluarga rukun. Kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Ciri khas orang yang dipenuhi Roh Kudus punya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penuh bagi saudara dan saya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Artinya kita sudah diberi Tuhan firman ini. Tuhan sudah memberikan firman kepada saudara dan saya. Saat ini kita mengaminkan firman itu dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Supaya iblis dengar dan iblis tidak mampu mendakwa kita. Bahkan kita berkuasa terhadap iblis. Karena Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana ini. Firman-Mu mau menguatkan kami di mana hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus, hari ke-50 ini. Engkau turun memberikan supaya kami tidak sendiri. Engkau memberikan penolong-Mu, penghibur-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Untuk itu Tuhan lawat setiap kami, setiap jemaat Getsemani dimanapun berada. Sektor Tigris, Efrat, Pison, Gihon, dimanapun berada. Situasi kondisi apapun yang sedang mereka alami, dalam nama Yesus, aku percaya pencurahan Roh Kudus terjadi bagi setiap mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanda-tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus, pertama mereka suka senang memuji Tuhan. Haleluya.
Yang kedua, mereka mengucap syukur selalu, senantiasa dalam segala hal. Merendahkan diri. Keluarga, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak dengar-dengaran akan orang tua, keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini Bapa. Biarlah menjadi rema dalam setiap kami, jemaat Getsemani dimanapun berada. Aku doa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbeban berat Tuhan berikan jalan keluar. Apapun problem masalah yang mereka hadapi hari ini, ada new era, ada sesuatu hal yang baru yang harus kita raih. Kalau kita di karantina selama 14 hari, kalau domba Paskah pada saat perjanjian lama, di mana Paskah itu menjadi suatu jalan keluar bangsa Israel keluar dari Mesir, pada saat itu Tuhan, domba Paskah itu tula ke-10, tula yaitu anak sulung yang ada di Mesir dimatikan sebelum mereka keluar. Domba yang dikurung selama 14 hari, tidak bercacat, tidak bercelah, itulah yang dipakai. Darahnya dicontreng di ambang pintu, membuat setiap rumah yang ada darahnya, rumah orang Israel yang ada di Mesir yang ada darahnya, malaikat maut lewat. Haleluya, itulah Passover, itulah Paskah. Dalam nama Yesus Tuhan, ada pengorbanan yang terjadi. Kami percaya saat ini COVID-19 ini Bapa membuat kami terkurung, membuat kami terus di rumah saja, kami berdiam diri. Ini bukan berarti bahwa kami kalah, kami lemah. Tapi justru dengan berdiam ini Bapa, kami mempersiapkan amunisi kami. Yaitu kami mau hidup kudus di hadapan-Mu, mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau meninggalkan hidup yang lama kami, dan kami mau meraih hidup yang baru. Pemerintah kami menyatakan new era, era baru harus kita raih ya Allahku. Untuk itu Tuhan, aku percaya kuasa Tuhan akan terjadi bagi setiap kami, terkhusus jemaat kami, jemaat Getsemani Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, dimanapun berada Bapa, dibungkus oleh kuasa darah-Mu, dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Maka kami siap untuk berdampingan dengan segala sakit penyakit. Kami percaya Tuhan kami mampu menghalau, bahkan membersihkan, bahkan menyembuhkan, memulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aku percaya pemulihan terjadi, perubahan terjadi, new era, era baru ini akan terjadi dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan, reproduksi, nilai reproduksi yang akan terjadi dari Sabang sampai Merauke akan di bawah 0, bahkan minus dalam nama Yesus. Zona hijau akan terjadi di seluruh Indonesia Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami doa buat pemerintah kami, Tuhan berkati Pak Jokowi sebagai presiden bersama dengan wakil presiden dan seluruh jajaran menterinya Bapak, dalam nama Yesus. Tuhan berkati segala tim medis, dokter dimanapun berada dalam menangani COVID-19 ini Bapak. Tuhan berkati mereka, kekuatan ekstra bagi mereka supaya mereka tetap dalam naungan-Mu Bapak, dalam nama Yesus. Kami jemaat Getsemani, siapapun dia Tuhan, tua muda, kaya miskin, dalam nama Yesus, situasi apapun Tuhan, Roh Kudus penuhi mereka, sehingga mereka dipenuhi oleh Roh-Mu. Ada imunisasi yang datang daripada Tuhan, membuat kekebalan tubuh, kekebalan pikiran, daya pikir, imajinasi, panca indera kami, semua Tuhan, jiwa kami dipenuhi, tubuh kami dipenuhi. Kami sehat sempurna segambar seperti Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau, karena Engkau sudah lebih dulu melakukan yang terbaik bagi kami. Kami tetap ada sampai dengan saat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, 100 kali lipat ganda. Aku percaya Tuhan, tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Bahkan Tuhan bilang, ujilah aku. Aku akan menghardik segala pencuri berkat daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kami tidak mau menipu Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Berkati setiap orang yang mengelolanya. Kuduskan setiap pemberian ini Bapa, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terkhusus gereja kami diberkati. Kuduskan setiap jemaat kami. Kuduskan dari tingkah laku, tutur kata, seluruh panca indera mereka. Kuduskan Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi sesama mereka. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.
Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita memberilah dengan sukacita, jangan dengan paksa atau duka cita. Aku percaya pada saat saudara mengembalikan milik Tuhan, jangan pernah ragu dan takut. Tuhan akan memberkati engkau berlipat-lipat kali ganda. Hidup kudus mengandalkan Tuhan, maka saudara akan diberkati. Haleluya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa Bapa kami dan berkat. Kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kepada kami kan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat persembahan yang dikembalikan oleh jemaat-Mu. Berkati mereka Tuhan, pekerjaan mereka, usaha mereka. Apapun, sekecil apapun, Tuhan buka pikiran, peluang, kesempatan terjadi. Maka mereka diberkati berlipat-lipat kali ganda. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus. Akhirnya kekasih-kekasihku, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu kasih dan karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu shalom, damai, dan sejahtera. Amin. Amin.